Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Istaka Karya akan mereview jurnal. Next. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya pribadi yaitu Luki Setiawan, NPM 07. Yang kedua yaitu ada Jeremy Rumbaya Kondopare, NPM 23. Yang ketiga yaitu ada Arma Budi Amanuloh, NPM 29. Yang keempat yaitu ada Fani Ardiana Harijanto, NPM 54. Yang kelima, Nanda Primartana Dila, NPM 64. Yang keenam, Widayatul Ulumiyah, NPM 66. Yang ketujuh, Salva Ahmad Lail, NPM 69. Yang kedelapan, Neil Tamso Jusyantori, NPM 74. Yang kesembilan, Amelia Indah Faradila, NPM 93. Yang ke-10, Yanuar Fernando Ardiansyah, NPM 96. Yang terakhir yaitu Hafid Said Abdillah, NPM 108. Next. Pengaruh penggunaan lahan terhadap rezim hidrologi DAS. Studi kasus DAS Komering. Next. Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil Universitas Tridinanti Palembang. Volume 24 nomor 1 April 2017. Penulis Rosmalinda Permatasari, yang kedua dan C. Kardana Natakusuma, yang ketiga yaitu Arwin. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya ada abstrak. Daerah tangkapan Sungai Komering Wulung memberi kontribusi nyata terhadap daerah aliran Sungai Komering Sumatera Selatan. Perubahan penggunaan lahan memberi dampak pada pengurangan kapasitas resapan. Akibatnya terjadi ekstremitas debit seperti banjir dan kekeringan wilayah hilir sungai. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan penggunaan lahan merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan fungsi hidrologi daerah aliran sungai. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi perubahan penggunaan lahan di DAS hulu terhadap hidrologi daerah aliran sungai. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Yang ke-1, latar belakang. Tinjauan sumber air dan hidrologi DAS diperlukan dalam menjamin keberlanjutan sumber air, di mana dalam hal tersebut dikaji permasalahan siklus hidrologi, pemodelan hidrologi DAS, proses degradasi lahan terhadap profil sungai, keandalan sumber air, serta dampak degradasi rezim hidrologi terhadap sumber air. Perubahan pola penggunaan lahan berdampak pada penurunan ketersediaan air wilayah akibat meningkatnya fluktuasi musiman dengan gejala banjir dan kekeringan yang semakin ekstrim. Hal ini dapat dilihat dari proporsi perubahan luasan pertanian, sehingga akan meningkatkan laju limpasan permukaan yang dapat berpotensi menghasilkan banjir di kawasan hilir. Seperti halnya di DAS Komering terjadi banjir dari hulu ke hilir yang mengakibatkan perpindahan alur sungai. Kesimpulan, perubahan pola penggunaan lahan memberi dampak pada pengurangan kapasitas resapan, terutama dilihat dari proporsi perubahan luasan pertanian di kawasan DAS Komering Hulu, sehingga akan meningkatkan laju limpasan permukaan. Penggunaan lahan di DAS Komering terus mengalami penurunan akan keberadaan kawasan hutan dengan dominasi tata guna lahan untuk aktivitas pertanian seperti perladang atau tegalan dan pegunungan. Penurunan kualitas sumber daya air dan lingkungan di kawasan DAS Komering pada umumnya karena diakibatkan ulah manusia yang dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak dilakukan secara bijaksana berdasarkan kaidah konservasi sumber daya alam dalam fungsi perlindungan kawasan. Pengelola DAS harus dilakukan melalui satu sistem yang dapat memberikan produktivitas lahan yang tinggi, kelestarian DAS, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dila untuk jurnal kedua.
Jurnal kedua yaitu penerapan zero runoff system dan efektivitas penurunan limpasan permukaan pada lahan miring di Das Cidanau, Banten. Media komunikasi teknik sipil dari Institut Pertanian Bogor. Penulisnya yaitu Yanuar Chandrawira Sembada, Budi Indra Setiawan, dan Satyanto Krido Saptomo. Saya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya abstrak. Limpasan permukaan runoff menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir dan erosi di Indonesia. Salah satu daerah aliran sungai, Das, yang mempunyai peran penting di Provinsi Banten adalah Das Cidanau, karena memiliki curah hujan tahunan rata-rata cukup tinggi. Sehingga memiliki potensi runoff yang tinggi. Zero runoff system merupakan upaya konservasi air dengan cara meresapkan runoff ke dalam tanah, menggunakan bangunan peresapan di mana parameter keberhasilannya dalam mengurangi runoff berupa perbedaan kadar air tanah sebelum dan sesudah penerapan ZROS. Limpasan permukaan dalam kurung runoff terjadi apabila tanah tidak mampu lagi menginfiltrasi air di permukaan tanah karena tanah sudah dalam keadaan jenuh. Peristiwa banjir dan erosi yang sering melanda beberapa wilayah di Indonesia akan dampak dari runoff yang tidak dapat ditangani dengan baik. Indonesia sebagai negara beriklim tropis mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Salah satunya di daerah yang mempunyai curah hujan tinggi disebabkan salah satunya daerah mempunyai curah hujan tinggi sehingga aliran permukaannya menjadi tinggi juga adalah daerah aliran sungai dalam kurung Das Cidanau. Daerah yang memiliki runoff yang tinggi umumnya mempunyai kualitas air sungai yang buruk. Sungai Cidanau juga mempunyai peran yang sangat vital bagi ketersediaan air di Hilir Das. Wilayah Hilir Das Cidanau berupa pemukiman oleh kawasan industri di Kota Cilegon serta sebagian wilayah Kabupaten Serang. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan untuk mencegah kemungkinan terjadi kerusakan lahan dan pencemaran Sungai Cidanau yang lebih parah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Konsep Zero Runoff System atau ZROS yang telah diuji cobakan di wilayah Das Cidanau, Banten, menunjukkan bahwa ZROS mampu menyerap dan mengurangi limpasan permukaan. Hal ini terlihat dari meningkatnya kadar air tanah di lokasi penelitian setelah diterapkan ZROS. Model kesetimbangan air dengan dan tanpa runoff mempunyai nilai tingkat kepercayaan yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa kinerja simulasi relatif valid dalam mensimulasikan perubahan kadar air tanah sebelum dan sesudah diterapkan ZROS. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.